Saudara-saudari, kalau kita melihat jam yang ada di gadget kita, mungkin yang ada di juga di komputer atau di laptop atau di HP, di gadget yang kita gunakan sekarang, sepertinya jamnya sudah menunjukkan jam 7 ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan jam kita semua sama, nggak ada yang berbeda gitu ya. Dan kalau sudah jam 7 itu berarti tandanya kita memulai bincang sersan kita yang tertunda ya. Jadwalnya memang minggu kemarin, tapi ini karena terjadi satu dan lain hal, akhirnya bertukarlah jadwal sersan ini dengan Racia, Rabu Ceria bersama lansia. Jadi Racia di minggu lalu, sersan itu di sekarang ya Bapak Ibu, dan puji Tuhan karena kita hari ini jadi libur nasional. Tadi pagi saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah memberikan suara. Mudah-mudahan itu membawa dampak yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita ke depannya. Jadi bisa lebih punya waktu untuk masuk di dalam kesempatan ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebelum kita memulai lebih jauh perbincangan kita, di mana malam hari ini kita akan bicara tentang sebuah kitab yang mungkin kita menganggapnya sebagai kitab yang kontroversial, atau bahkan kitab yang penuh dengan sensor. Kalau bacanya di hadapan anak-anak itu harus ada tatitut-tatitutnya gitu ya, di beberapa poin. Atau bahkan ya tidak jarang di dalam kehidupan sebagai pendeta juga banyak yang menghindari menggunakan bahan ini sebagai sebagai bahan khotbah. Tapi kalau bahan skripsi itu sangat banyak, skripsi, tesis maupun disertasi sangat banyak yang menstudi kitab ini. Tapi kalau untuk jadi khotbah itu agak sangat jarang gitu ya. Dan sebenarnya apa yang menjadi poin dari kitab Kidung Agung ini? Nah, ini yang akan kita bahas Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Nah, namun sebelum melangkah lebih jauh, kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari NKB 164. NKB 164 berjudul Kidung yang Merdu di Hatiku, akan menjadi lagu pembuka kita yang akan mengantar kita untuk masuk ke dalam perbincangan kita malam hari ini.
Ya, sebelum kita memasuki pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan menaikkan doa buka. Mungkin dalam kesempatan ini, Bu Retno Asih boleh bantu Bu buat doa buka Bu? Iya Pak, Mangga Bu, silakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kami dari pagi, siang, hingga malam ini. Walaupun dalam cuaca yang sangat dingin pada saat ini, tapi Tuhan masih boleh untuk kami mendengarkan firman-Mu, untuk bersama-sama pada malam ini, untuk sama-sama belajar di dalam firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga mau menyertai kami semua. Tuhan juga mau menyertai jaringan ini sehingga kami boleh mengikuti semuanya ini dengan tidak kekurangan satu apapun. Tuhan, kami juga menyerahkan Pak Sam yang akan memimpin. Tuhan juga mau urapi Pak Sam sehingga apa yang disampaikan Pak Sam kiranya boleh bagi iman kami semakin kuat. Tuhan Yesus, kami menyerahkan PA ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bu Retno Asih atas bantuannya pemimpin doa buka. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa pada kesempatan malam hari ini, di Sersan yang tertunda seminggu ini, kita akan membahas tentang Kidung Agung, ya. Kitab Kidung Agung. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari dalam jangka waktu 1 tahun rasanya jarang ya kita membuka kitab ini di dalam kebaktian. Baik menjadi bacaan pertama, menjadi bacaan yang bertanggapan, atau Mazmur tanggapan, bacaan kedua lebih-lebih lagi bacaan Injil karena dia bukanlah Injil gitu ya. Jarang sekali atau kita misalkan di kebaktian syukur di ibadah misalkan peresmian rumah baru kek, mau midodareni kek, setelah pernikahan kek dan segala rupanya jarang kitab ini dijadikan sebagai dasar. Walaupun banyak studi tentang kitab Kidung Agung ini, kalau Bapak Ibu browsing tentang skripsi, disertasi maupun tesis tentang kitab Kidung Agung ini banyak sekali studinya gitu ya. Makna apa saja, mau cari kata per kata yang dibahas dari kitab ini banyak banget. Apalagi skripsi tentang perspektif cinta dalam kitab Kidung Agung. Wah, itu banyak banget yang bikin gitu ya Bapak Ibu. Tapi jarang sekali kitab ini dipakai di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Dijadikan sebuah dasar untuk pemberitaan firman itu agak jarang. Nah, kita mau coba lihat apa sih yang sebenarnya menjadi poin-poin penting di dalam kitab Kidung Agung ini. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, kita yakin dan percaya bahwa setiap tulisan yang diilhamkan Allah di dalam Alkitab itu ada penuh makna dan bahkan bisa menuntun kita untuk hidup lebih baik. Kita akan mencoba melihat ya kitab Kidung Agung itu kitab apa sih dan apa saja yang menjadi poin-poin di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, tentu kita harus berkenalan terlebih dahulu dengan kitab Kidung Agung. Siapa sih kitab Kidung Agung? Secara kategorial, Bapak Ibu Saudara-saudari, atau kita bicara tentang penggolongannya, maka Kidung Agung ini adalah kitab yang digolongkan sebagai tulisan-tulisan sastra seperti Mazmur, Pengkhotbah, Ayub, lalu Esther, lalu Ruth itu masih bisa antara tulisan-tulisan gitu ya. Nah, ini Kidung Agung ini masuk ke dalam tulisan-tulisan sastra, dan dalam penggolongannya maka kitab ini sejajar dengan Mazmur atau bahkan Pengkhotbah gitu ya. Mazmur, Pengkhotbah itu masuk ke dalam tulisan-tulisan sastra, dan juga Ayub gitu ya. Ayub itu bukan kitab biografi, tapi Ayub itu dikategorikan sebagai tulisan-tulisan sastra. Kenapa bisa demikian kita sudah bahas ya dalam pertemuan yang lalu. Bapak Ibu bisa cek tayangan Sersan kita, itu saya lupa di bulan berapa itu. Ada rekamannya di YouTube ya.
tinggal dicek aja di sana. Nah, yang kedua juga Bapak Ibu, kalau kita perhatikan siapa yang kira-kira menulis kitab ini, kalau kitab pengkhotbah itu agak misterius siapa yang menulisnya, Kidung Agung ini ada. Kalau kita baca di Kidung Agung 1 ayat 1, baik TB lama maupun TB baru, atau bahkan kita pakai terjemahan lama itu sebelum 1975 gitu Bapak Ibu Saudari, sebelum terbit sebuah ya zaman itu program Orde Baru gitu ya Bapak Ibu. Kenapa ada TB lama kita sebelum TB 2 ini? Karena pada waktu itu pemerintah kan mengeluarkan sebuah keputusan namanya yang mengubah perbahasaan kita gitu ya, EYD, ejaan yang disempurnakan. Salah satu proyek yang cukup memiliki dampak hingga hari ini yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Soeharto almarhum gitu ya. Sampai hari ini kan ejaan yang disempurnakan itu menata kehidupan kita. Nah, TB lama yang dikerjakan 75, TB baru kita 2023-2024 itu, atau bahkan di terjemahan lama sebelum 1975, 1 ayat 1 itu sama mengatakan kitab ini berasal dari Salomo. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Bapak Ibu punya kitab dalam Alkitab dalam yang berbahasa lain, contoh sederhana adalah bahasa Inggris, di situ kadang ada yang menggunakan nama kitabnya sebagai Song of Songs, gitu ya, kidung atau lagu atau pujian atau madah dari segala madah, Kidung Agung. Ya. Atau yang kedua, ya, Song of Solomon, kidungnya Salomo. Karena yang membuat atau bahkan menggubah, mengarang syair-syair di dalam kitab ini adalah Salomo. Begitu ya Bapak Ibu. Dan juga yang ketiga dalam bahasa Ibrani, kitab ini namanya adalah Shir Hashirim. Artinya apa? Shir Hashirim itu pengulangan kata begitu ya. Hak itu imbuhan yang mengulang. Makanya artinya syair dari syair-syair. Atau artinya yang lain juga adalah kidung dari kidung-kidung. Jadi apa? Orang Ibrani itu Bapak Ibu Saudara-saudari sebagaimana orang Asia pada umumnya, kalau ngasih nama itu nama yang mengatakan sejujurnya gitu ya. Memberikan nama terhadap sesuatu ya sejujurnya apa yang menjadi isi dari sesuatu itu. Nah, kalau memberikan nama dari sebuah kitab gitu ya, maka kitab itu akan nama dari kitab itu sudah kurang lebih memaparkan 20-30% isi dari karangan tersebut. Nah, termasuk juga kitab Kidung Agung. Syir Hashirim itu artinya syair dari syair-syair. Artinya isi dari kitab ini adalah syair semua, gitu ya. Kumpulan syair dari syair-syair. Berarti ada syair-syair lain yang digunakan sebagai acuan, sebagai referensi, gitu ya, yang dipakai oleh Salomo untuk menyusun daripada kitab Kidung Agung ini. Namanya Syir Hashirim, artinya syair dari syair-syair atau kidung dari kidung-kidung. Nah, kenapa diterjemahkan menjadi Kidung Agung? Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, ini kenapa menjadi Kidung Agung? Karena isinya adalah sesuatu yang agung. Dan ini akan memengaruhi apa yang terdapat di dalam kitab Kidung Agung ini. Memengaruhi penafsiran. Karena yang dibahas dalam kitab Kidung Agung ini, walaupun vulgar, adalah sebuah hal yang mendasari kehidupan kita. Apakah itu? Nanti kita akan lihat ke depannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa saja sih sebenarnya syair-syair yang ada di dalam kitab Kidung Agung ini? Karena dikatakan kan syair-syair, kitab dari syair-syair, kumpulan syair dari syair-syair. Syair-syairnya apa aja sih? Nah, kalau Bapak Ibu berkesempatan membaca kitab Kidung Agung dari pasal 1 sampai pada habisnya, maka semuanya moodnya adalah mood romantik. Ya. Gayanya gaya romantik, bahkan romantiknya itu yang seperti apa? Romantis yang erotis. Ya. Di mana romantis yang erotis ini berarti apa? Menggambarkan kemesraan. Ya. Banyak. Ya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari rekan-rekan membaca kitab ini, maka kita bisa melihat ini intim sekali perbincangan di antara dua pasangan ini, gitu ya. Romantisnya ya bukan, kalau romantis gitu Bapak Ibu, saya coba membayangkan romantisnya karena di sini audiensnya banyak dari tua sampai muda ada, maka yang paling gampang aja romantis gaya anak-anak remaja zaman sekarang. Apa itu? Makan irit, ya udah kayak remaja pemuda tahun 80-70-an. Maksudnya makan irit gimana, Pak? Kalau pergi ke tukang nasi goreng,
Walaupun sepiring itu katakanlah 15.000, belinya 1. Padahal orangnya 2 yang makan. Sepiring berdua. Karena protokol COVID juga Bapak Ibu, kalau zaman dulu mungkin saya suka lihat nonton film tahun 70, tahun 80 yang romantis itu sampai sendoknya sama garpunya tuh ganti-gantian gitu, saking ngiritnya gitu ya. Saya bilang ini kadang-kadang orang pacaran medit juga ya, dengan medit berkedok romantis ya. Kalau zaman dulu ya masih bisa tuker-tukeran, tapi setelah pandemi berakhir kan mau nggak mau jadi ya 2 pasang garpu dan sendok. Ya. Nah, gambaran romantis yang paling gampang kayak gitu ya, di tengah hujan, atau bahkan saya suka katakan juga orang yang nyebrang tapi nggak memperhatikan keselamatan orang lain. Kenapa? Karena merasa dunia ini milik berdua, maka kalau ada truk lewat juga dibiarin aja gitu ya, yang lain ngontrak. Padahal itu membahayakan, yang pertama dirinya, yang kedua orang lain, yang ketiga kendaraan yang melihat mereka menyeberang gitu ya. Nah, dalam kitab Kidung Agung romantisnya ini jauh lebih lagi lah gitu ya, lebih lagi di atas daripada itu semua. Kalau itu tadi romantis yang cuman biasa-biasa saja, tidak bisa dibandingkan dengan Kidung Agung. Karena apa? Dia romantik sekaligus erotik. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, ada sebuah genre film namanya romantic erotik gitu ya. Itu jadi sebuah film yang dikaji juga. Nah, film-film yang itu yang menggambarkan isi kitab Kidung Agung biasanya. Nah, inilah yang juga ada dalam kitab Kidung Agung. Dia romantis tapi juga erotis. Berarti apa? Ini lebih-lebih lagi. Sangat intim. Walaupun di luar kelihatannya biasa-biasa, tapi dalamnya itu sangat berisi. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, ada beberapa penggambaran sampai vulgar ya. Saya ambil beberapa contoh gitu ya. Bapak Ibu bisa buka di rumah gitu ya. Kidung Agung 3, di situ banyak sekali penggambaran yang vulgar. Ada istilah-istilah seperti kuda atau apa gitu ya. Di ayat 5, Kidung Agung pasal 5 itu satu pasal vulgar semua tuh penggambarannya. Kidung Agung 7 ayat 8 sampai dengan 13 dan juga yang lain-lainnya sampai belakang. Banyak lah pokoknya ya. Sangat vulgar. Tetapi apa yang mau disuarakan? Yang mau disuarakan dari kevulgaran itu apa? Keintimannya. Karena mereka begitu intim, dekat, begitu apa ya, boleh dikatakan begitu erat hubungannya sampai tidak ada lagi tembok pemisah di antara mereka ya. Nah, kalau orang sudah tidak memiliki lagi tembok pemisah, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang terjadi apa? Yang terjadi ya vulgaritas gitu ya. Sama seperti ketika kita mengingat kejadian 1, di mana pada masa itu kejadian 1 sebelum kejadian 1 sampai 2 sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam kejadian 3, yang terjadi apa? Adam dan Hawa tidak berpakaian, tetapi mereka fine-fine saja. Karena apa? Karena tidak ada lagi pembatas di antara mereka. Sangat intim. Ya. Bahkan juga keintiman itu digambarkan oleh apa? Tuhan. Bagaimana Tuhan yang juga dekat dengan manusia. Saking dekatnya apa ya, Tuhan mau pulang pergi kapan aja terserah dia. Mau manggil Adam sama Hawa kapan aja nggak masalah. Urusan mereka berpakaian atau tidak dipikirin sama Tuhan. Yang penting apa? Mereka bisa berkomunikasi. Saking intimnya. Makanya kitab Kidung Agung ini karena saking intim, di situ sangat vulgar yang dipakai. Istilah-istilahnya itu sangat luar biasa. Buat kita yang tidak terbiasa, maka kita akan merasa jijik sekali dengan kitab ini. Tetapi apa? Itu menggambarkan keintiman pasangan yang ada di situ. Saking intimnya mereka bisa vulgar karena tidak ada lagi batas di antara mereka berdua. Dan tidak hanya vulgar, Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa metafora yang masih ramah gitu ya untuk di kuping kita. Salomo memakai beberapa metafora. Di Kidung Agung 2 ayat 9 ada di situ metafora anak rusa. Ya. Jantung hati 3 ayat 1. Kebun bahkan dipakai. Untuk menggambarkan apa? Menggambarkan orangnya. Ini keputus teksnya Bapak Ibu. Tidak nggak tahu kenapa tidak terlihat di sini gitu ya. Menggambarkan orang yang menjadi pasangannya. Kebun anggurku. Ya, di kebun Kidung Agung 5 ayat 1. Di situ menggambarkan sang pasangannya itu, yang laki-laki menggambarkan perempuan itu sebagai kebun anggur. Ya.
Ini penggambaran yang wah, luar biasa gitu Bapak Ibu. Orang kok dijadikan kebun gitu ya. Dari mana pupuknya, dari mana ini, gimana mau nanam benih cabai misalkan di dalam kulit orang ya. Atau anak rusa ini menggambar ketika si mempelai perempuan menggambarkan mempelai laki-laki, kalau nggak salah di Kidung Agung 2 itu ya ayat 9, itu dia pakai penggambaran anak rusa. Jantung hati itu menggambarkan si yang mempelai itu gitu ya. Si yang yang jantung hati. Nah, ini menggambarkan bagaimana begitu intimnya mereka. Sehingga apa? Sehingga beberapa metafora yang dipakai itu kesannya kalau zaman sekarang Bapak Ibu Saudari itu panggilan sayangnya. Ya. Di kitab Kidung Agung ya panggilan sayangnya itu seperti ini. Anak rusa, jantung hati, kebun atau bahkan yang lain-lainnya. Nah, zaman sekarang mungkin ya sudah beda gitu. Tapi panggilan-panggilan ini menggambarkan apa? Menggambarkan begitu intimnya kehidupan pasangan ini. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun jarang disebutkan di dalam kelas-kelas bina pranikah atau kelas-kelas yang bahkan di dalam kebaktian KPI yang untuk pasangan suami istri atau pasturi gitu Bapak Ibu, saya sangat menyarankan bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga atau bahkan rekan-rekan pemuda yang sudah menikah untuk menjadikan kitab Kidung Agung ini sebagai bacaan wajib dalam kehidupan rumah tangga. Kalau buat anak remaja itu kitab pengkhotbah, bacaan wajibnya gitu ya. Pengkhotbah, kitab Ayub itu adalah bacaan wajib, Ayub itu buat semua usia. Nah, kalau buat yang sudah menikah atau bahkan mereka yang baik mereka yang baru menikah atau sudah lama menikah, bacalah kitab Kidung Agung. Ini adalah bacaan wajib yang akan menolong Bapak Ibu Saudara-saudari memahami keintiman di dalam keintiman kasih di dalam hidup pernikahan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Nah, kalau vulgar Bapak Ibu tentu pasti kita ada pertanyaan. Tadi kan sudah 2 kali dikatakan vulgar dan vulgar. Karena kalau vulgar agungnya di mana? Ya. Apa yang agung dari sesuatu yang vulgar gitu ya? Yang benar aja Pak Pendeta. Kalau gitu ini lembaga kita apakah salah gitu ya? Enggak juga Bapak Ibu. Karena apa? Walaupun terkesan vulgar dan kurang ramah anak, bukan tidak gitu, tapi kurang ramah. Walaupun sebenarnya enggak masalah juga anak-anak mau membaca, tidak masalah gitu ya Bapak Ibu, karena ini adalah firman Tuhan. Tetapi apa? Lewat kevulgaran tadi, lewat gambaran-gambaran tadi yang saya sempat katakan sebagai panggilan sayang dan segala macamnya, itu digambarkan begitu apik oleh Salomo. Kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, Salomo itu adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan dengan kebijaksanaannya. Dan ketika ia menggubah atau menuliskan syair-syair di dalam kitab Kidung Agung ini, kita yakin dan percaya itu adalah hikmat Tuhan. Berarti apa? Berarti Tuhan bisa memakai hal-hal yang vulgar untuk menggambarkan makna yang dalam, makna yang besar. Yaitu apa? Keagungan cinta. Karena apa? Kita ingat di dalam bagian Alkitab bahwa Tuhan itu bisa pakai apa aja kok Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang mau bersuara untuk memuji dan menjadi saksi, batu aja dia bisa rubah kok. Dia bisa bikin batu berbicara menjadi saksi kebaikan Tuhan. Apalagi hal-hal yang seperti ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Makanya kitab Kidung Agung, keagungannya apa? Ya di kevulgarannya itu. Karena kevulgarannya itulah, karena begitu gamblangnya kitab ini, maka ia begitu agung untuk menggambarkan cinta yang berasal daripada Tuhan. Sebuah hal yang Tuhan anugerahkan untuk hidup dalam diri manusia, di mana cinta itu bisa menggerakkan kehidupan manusia. Nah, maka dari itu keintiman relasi ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang didasari oleh cinta itu menjadi ide utama dalam setiap syair kita ini. Dan hal itulah yang menolong, kalau kita lihat ini kan kitab Kidung Agung isinya percakapan dua mempelai gitu ya, sepasang kekasih, ya moodnya kan seperti itu, settingannya. Kalau kita lihat percakapan mereka itu diisi oleh percakapan yang begitu mesra. Karena apa? Karena mereka menikmati sebuah suasana surgawi dalam kemesraan mereka.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang kalau Bapak Ibu sempat mempelajari tentang budaya India, maka ada sebuah dokumen atau bahkan karya sastra India, Hinduisme India yang juga berisi tentang hal-hal yang terkait kemesraan lah. Judulnya Kama Sutra. Nah, mungkin buat Bapak Ibu ketika mendengar Kama Sutra, wah ini buku yang 17++. Sebenarnya secara harafiah Bapak Ibu, Kama Sutra itu artinya menemukan surga. Ya, itu bahasa Sanskrit. Artinya bagaimana kita bisa menemukan suasana surgawi di dalam kehidupan kita sebagai pasangan, sebagai manusia, sebagai seorang yang telah dipersatukan. Nah, Kidung Agung itu juga isinya walaupun berbeda, penekanannya beda. Kalau Kama Sutra itu kitabnya cukup panjang Bapak Ibu. Saya lupa 500 atau berapa halaman, karena kebetulan itu jadi tugas kuliah saya waktu semester 1 semester 2 saya pernah bahas kitab itu gitu ya. Kidung Agung tidak perlu panjang, tidak perlu beratus-ratus halaman. Dia sudah menggambarkan begitu apiknya kehidupan manusia yang didasari oleh cinta yang agung. Di dalam pasangan mereka, mereka menikmati suasana surgawi. Di dalam kemesraan mereka, kemesraannya itu bukan kemesraan yang dibuat-buat. Nah, emang ada Pak Pendeta kemesraan yang dibuat-buat? Ada, banyak Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kalangan anak muda paling gampang lah ketemu gitu ya, yang di orang-orang pacaran itu gitu ya. Hari ini berpacaran, apalagi anak-anak SD yang SD SMP sekarang yang belajar pacaran gitu ya. Hari ini berteman, besok bermusuhan. Nah, itu kemesraan. Itu namanya kemesraan semu ya. Di dalam pertemanan juga ada loh kemesraan. Ketika kita bisa connect menjadi sebuah kelompok, katakanlah anak sekarang kan seneng banget bikin kelompok gitu ya Bapak Ibu, kelompok belajar, kelompok bermain, itu kan ada kemesraan di dalamnya. Nah, hari ini mereka mesra, oke, mereka cocok, besoknya mereka berantem, itu kan kemesraan semua. Nah, kemesraan yang sejati apa? Mereka bisa menikmati suasana surgawi dalam kebersamaan mereka, dan itulah yang menjadi isi di dalam kitab Kidung Agung. Suasana surgawi itu menjadi sebuah hal yang agung, sebuah dampak dari cinta yang agung. Karena cinta yang agung menolong kita menikmati suasana surgawi, dan bentuk aktifnya, bentuk aplikasinya apa? Dalam kemesraan mereka. Percakapan yang terjadi sangat cair gitu ya Bapak Ibu. Kayak pemain bola yang sudah saling mengerti lah. Saya harus berdiri di mana, kamu harus passing kemana. Nah, nanti kalau saya berdiri di kotak 12 atau dekat penalti, kamu harus crossing yang tinggi atau yang crossing umpan terobosan. Nah, itu sudah tahu bagian-bagiannya. Itu suasana surgawi sekali. Makanya kadang kalau kita nonton bola juga sebenarnya ada suasana surgawi ketika permainannya itu sangat umpan-umpannya bagus. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga atau bahkan kehidupan berpasangan gitu ya. Berkeluarga, berpasangan. Kalau udah tahu oper-operannya gimana, harus passing kapan, harus umpan lambung kapan harus turun defense ke bawah, siapa yang akan menjaga kalau yang lain menyerang ke depan, kipernya gimana nanti, itu akan menjadi sebuah kombinasi yang sangat-sangat enak gitu. Karena apa? Cair sekali di dalamnya, dan kitab Kidung Agung begitu menggambarkan ini dengan sangat rupa gitu ya. Nah, juga Bapak Ibu, kalau kita membaca Kidung Agung 8 ayat 7 ini menjadi poinnya, di mana di situ dikatakan cinta kuat seperti maut, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, begitu kata-katanya. Ini yang menjadi inti dari syair-syair yang bernada erotis tadi, bahwa cinta atau kasih kepada sesama, kasih kepada orang lain, kasih kepada sesuatu, itu adalah sebuah hal yang menggerakkan perasaan manusia. Dan hal itu tidak dapat dengan mudah dipadamkan. Tidak perlu pakai contoh yang ada di dalam kehidupan rumah tangga, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di dalam kehidupan pribadi sehari-hari, kita mengenal istilah passion. Passion orang bisa banyak. Ada orang yang passionnya menjadi social justice warrior, atau mereka yang berusaha memperjuangkan keadilan sosial, dan mereka akan merasa mencapai kehidupan
suasana surgawi ketika apa yang dicita-citakannya, misalkan dia mengadvokasi untuk kehidupan para buruh gitu ya, buruh migran lah atau apa yang gajinya gimana, dia akan menggapai suasana surgawi ketika apa yang diperjuangkannya itu berhasil. Begitu juga di dalam kitab hidup agung. Kalau cinta atau seorang memiliki kasih terhadap sesuatu, memiliki passion terhadap apa yang ia kasihi, apa yang ia cintai, apa yang ia agung-agungkan, maka dia air yang banyak, ya kita tinggal di Cicurug tadi hujan gede gitu ya Bapak Ibu, sebanyak air bah pun tidak akan bisa memadamkan. Tuhan telah menunjukkannya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Tuhan hendak mengirimkan air bah, tetapi karena kasihnya kepada manusia, ia menyelamatkanmu. Karena kasihnya kepada manusia, walaupun kita sudah meninggalkan dia begitu rupa berdosa, penuh dengan cacat celah, tapi Tuhan berani mengirimkan anaknya yang tunggal. Di mana sebentar lagi kita akan merayakan kelahirannya gitu ya. Minggu depan, hari Minggu ini sudah Desember. Season of Christmas season is coming gitu ya, musim Natal. Itu menjadi bagaimana Tuhan memberikan keagungan kasih-Nya, menyatakan kasih kepada kita, memberikan pengampunannya, walaupun sudah beribu-ribu dosa yang kita lakukan, tetapi kasih-Nya tidak pernah surut. Karena begitu besar cinta Tuhan kepada dunia ini, maka ia memberikan anaknya. Dan itu sesuatu yang juga kalau kita lihat di dalam kitab Kidung Agung, ini sangat dipaparkan dengan jelas. Karena apa? Syair yang erotis tadi menggambarkan cinta itu nggak bisa dengan mudah dipadamkan. Kalau kita sudah punya kasih terhadap sesuatu, kita sudah punya passion terhadap sesuatu, itu yang akan kita kejar. Gak akan dengan mudah dipadamkan. Makanya Tuhan, Yesus di dalam bacaan Injil memakai sebenarnya kitab Kidung Agung ini, tapi dengan versi yang singkat cukup satu ayat. Apa Pak? Sederhana. Di mana hatimu berada? Di mana hartamu berada? Di situ juga hatimu berada. Itu kitab Kidung Agung versi singkat. Dan ini yang menjadi inti dari kitab Kidung Agung. Cinta atau kasih. Di mana kasihmu berada, itu juga yang menjadi hartamu. Karena apa? Karena kasih itu harta yang agung. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan berbagai bahasa, kalau nggak punya kasih, serupa gong yang bergema dan canang yang gemerincing. Paulus mengatakan demikian. Kalau kita nggak punya kasih, mau sepinter apapun kita, setinggi apapun pendidikan kita, sejago apapun kita, seaktif apapun kita, everything is nothing. Karena apa? Karena kasih itulah yang menggerakkan kita. Passion itulah yang menolong kita untuk tergerak melampaui batas hal-hal yang tidak mungkin di dalam kehidupan kita. Passion, kasih, cinta itu bisa mengubah kondisi yang pesimis menjadi penuh optimis. Dari yang tadinya tidak kayaknya nggak akan jadi. Tapi karena kasih yang begitu besar, karena cinta yang begitu besar, karena passion yang begitu besar, bisa menjadi sesuatu yang baik. Itu yang juga dikatakan dalam kitab Kidung Agung. Makanya inti kitab Kidung Agung sebenarnya adalah taruhlah hartamu atau jadikanlah kasih sebagai sesuatu yang agung dalam segala hal yang kamu lakukan. Dan harusnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sebagai umat Kristen tidak peduli tua, muda, lansia, atau masih anak-anak. Kitab Kidung Agung ini harus jadi bacaan wajib kita. Kalau saya katakan di awal tadi, buat orang-orang yang sudah berkeluarga, sudah menikah. Di akhirnya saya bahkan berani mengatakan, semua kita harus bisa baca. Jadikan kitab ini sebagai bacaan wajib. Karena apa? Karena ketika kita mengenal kitab ini, maka kita akan melihat keagungan kasih. Mereka yang mungkin kurang memiliki kasih berarti kurang paham soal kitab ini. Karena apa? Walaupun vulgar, tapi di balik kevulgaran itulah kasih Tuhan nyata. Kita bisa belajar hal yang nyata, hal yang real, kalau itu semua dibuka. Sama kayak kita belajar sesuatu, Bapak Ibu.
Kalau kita belajar tentang ilmu pengetahuan, katakanlah matematika, kalau bukunya nggak dibuka, ya kita nggak ngerti 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita nggak ngerti yang namanya aljabar, trigonometri, rumus-rumus fisika. Nggak akan ngerti. Kalau bukunya kita nggak buka, kalau kita cuma taruh gitu aja, ya sudah selesai. Sama dengan kitab Kidung Agung. Kalau kita cuma dengar katanya, jangan dibuka, jangan dibaca, ini menjijikan, nggak kita buka, ya kita nggak akan dapat apa-apa. Karena apa? Karena di balik kevulgaran itulah kita bisa belajar sesuatu yang real dan nyata. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, ini yang mempengaruhi kemudian di dalam Perjanjian Baru, kasih, makna tentang kasih itulah yang mempengaruhi iman kita. Kalau kita nggak punya kasih, kita nggak punya cinta, kita nggak punya passion kepada Tuhan, sia-sia hidup kita. Dan bagaimana passion kepada Tuhan itu ditujukan, hukum kasih mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam bagian yang lain dikatakan apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan musuh aja harus kita kasihi. Kalau kita nggak belajar tentang yang vulgar ini, nggak mungkin kita bisa mengasihi orang yang menjadi musuh. Karena apa? Hari ini orang bisa jadi musuh. Belum tentu besok dia jadi musuh. Belum tentu tahun depan dia adalah musuh. Jangan-jangan kita butuh dia. Dan hidup manusia itu kan tidak lepas dari yang namanya politik, Bapak Ibu Saudara-saudari. Walaupun kita mengatakan kayaknya orang Kristen gak bisa berpolitik deh, Pak. Tapi kehidupan keseharian kita, hidup kita itu dipenuhi dengan politik. Polyethics, berbagai etika. Polyethics. Makanya Bapak Ibu, kitab Kidung Agung ini adalah sesuatu yang penting, yang harus kita juga jadikan dasar, bahkan harus kita jadikan sebagai referensi utama bagaimana kita melihat kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kehidupan gereja, kehidupan persekutuan, kehidupan rumah tangga, kehidupan saudara persaudaraan, bahkan persekutuan dengan diri kita sendiri. Kalau tidak didasari oleh kasih yang vulgar dan mau mengenal, maka akan hancur berantakan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, pada akhirnya, kitab Kidung Agung ini mau bicara tentang apa sih? Kalau Bapak Ibu memperhatikan dari tadi, maka dari 8 pasal yang ada, kita bisa menyimpulkan bahwa Kidung Agung mengangkat tema soal cinta. Cinta itu adalah pengikat. Tanpa cinta, relasi yang terjalin antar sesama manusia atau bahkan antara manusia dengan Tuhan tidak akan sempurna. Paulus, seperti saya katakan tadi, menggunakan kitab ini untuk menuliskan, menjadikan kitab Kidung Agung sebagai referensi dia untuk menuliskan apa? Menuliskan soal tadi, makna kasih. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan berbagai bahasa, tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, aku serupa gong yang bergema dan canang yang bergemerincing. Di bagian selanjutnya bahkan katakan kasih itu sabar, murah hati, dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan Yesus menggunakan dasar kitab ini juga apa? Menerapkan konsep pengampunan kepada siapa? Kepada Petrus. Petrus mengatakan, berapa kali kita harus mengampuni? Bagaimana dengan orang Yahudi? 7 sampai 7 kali kah? 7 kali itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ingat orang Yahudi kan 7 itu angka sempurna gitu ya. Kalau orang-orang Asia yang lain kan menggunakan nomor 8. Kalau orang Yahudi kan 7. 7 itu angka sempurna gitu ya. Karena Tuhan, angka Tuhan tuh 7. Tuhan beristirahat pada hari yang ke-7 dan segala rupanya ya. Sampai 7 kali kah? Tuhan Yesus enggak mengatakan apa? Bukan. Sampai 7 kali 77 kali ya. 7 multiply 77 times. 7 kali 7 77, memang orang bisa bilang 499, 500 dan segala macamnya. Tapi kalau Bapak Ibu kita memperhatikan 7 kali 77 kali di dalam rumus matematika, ya berarti ada kali sesuatu yang tidak terhingga. Ada yang dikalikan. Kalau kita menerjemahkan ayat itu menjadi sebuah rumus. Artinya apa? Kalau kamu punya cinta yang besar, kamu punya kasih yang besar, kamu akan bisa untuk terus menerus mengampuni. Kenapa kamu bisa mengampuni? Karena kamu sadar
bahwa suatu saat kamu bisa kayak gitu juga. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang mereka yang menganiaya kamu. Tuhan tidak pilih-pilih menerbitkan matahari buat orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan untuk orang benar dan orang fasik. Tuhan nggak pernah pilih-pilih. Kenapa Tuhan nggak pilih-pilih? Ya umatnya bisa jadi fasik dan benar di saat yang sama atau bahkan saat yang berbeda. Makanya yang penting adalah apa? Kasih. Tanpa kasih nggak akan sempurna kehidupan. Tanpa kasih Tuhan tidak akan menjadi Tuhan. Ia akan menjadi hakim yang terus menghukum, tidak pernah memberikan keselamatan. Tanpa kasih, hidup kita tidak akan bisa merasakan kesatuan dengan Tuhan. Kita nggak akan bisa mengatakan suasana surgawi. Dari kitab ini juga Bapak Ibu kita belajar bahwa cinta itu adalah penggerak semangat. Ya, seperti saya katakan, passion, kasih terhadap sesuatu. Tanpa kasih, tanpa cinta, tanpa passion, kita tidak mungkin bisa menjumpai sesama kita. Sedikit kesaksian Bapak Ibu Saudara-saudari, teman saya pernah berkata, dia bilang, saya nggak mungkin bisa punya komunitas kalau saya nggak punya passion, nggak punya semangat, nggak punya kasih, nggak punya cinta untuk mengembangkan diri. Karena apa? Karena dari orang lain, saya bisa belajar banyak tentang orang lain dan juga tentang diri saya yang bisa seperti dia. Kalau nggak ada kasih kepada sesama, nggak mungkin kita bisa berjumpa dengan sesama. Kalau nggak ada kasih yang menggerakkan, nggak mungkin Tuhan rela memberikan anaknya untuk turun ke dalam dunia ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, cinta itu adalah dasar dalam relasi manusia, antara sesama manusia bahkan dengan Tuhan. Tanpa kasih, tanpa cinta, tanpa passion, tidak mungkin terjadi antar relasi sesama manusia. Gampangnya kita lihat pemain bola Bapak Ibu. 11 orang mau main sendiri-sendiri bisa. Kasih aja bolanya 11. Kasih aja bolanya 22. Atau bola satu direbut, yang satu orang mempertahankan, juggling dari belakang, gocek dari belakang, bisa. Tapi apakah itu akan menjadi permainan yang produktif, permainan tim yang produktif? Tidak. Karena apa? Karena mementingkan ego sendiri, mementingkan diri sendiri, mementingkan hal-hal yang ya kalau di selain 1 lawan 11 Bapak Ibu, 11 orang tackle di saat yang sama, jatuh orang itu. Saya nonton beberapa TikTok aja waktu yang Piala AFF kalau nggak salah, itu pemain Indonesia namanya Marcelino Ferdinand itu lawan Vietnam, kualifikasi babak kedua, round to Piala Dunia gitu. Sekarang kan kita babak ketiga. 1 orang pemain Vietnam dia lewat, 2 orang pemain Vietnam dia lewat. Begitu pemain ketiga jatuh dia. Juggling sendiri gitu. Sendirian kita pasti jatuh, apalagi kalau semua 11 orang tackle sama-sama, ya jatuh kita. Tapi kalau kita bermain seperti tim Bapak Ibu Saudari, dengan kasih, dengan semangat, passion yang kayak kemarin timnas kita menang lawan Arab lah gitu ya. Di atas kertas kita nggak ada apa-apa, tapi karena passion kita, karena kasih kita, karena cinta terhadap bangsa dan negara, kepada supporter yang mendukung, kepada banyak hal, bisa menang 2-0 lawan negara yang peringkatnya jauh di atas kita. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tanpa kasih, nggak mungkin relasi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan itu terjadi. Tanpa kasih, gereja nggak mungkin berdiri. Tanpa kasih, nggak mungkin ada persekutuan. Tanpa kasih, kita nggak mungkin merasakan pembebasan atau bahkan pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kitab Kidung Agung adalah kitab yang bicara tentang cinta. Sebuah kidung cinta yang begitu agung. Karena saking agungnya, dia begitu vulgar. Tidak ada batas. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan kitab ini sebagai salah satu bacaan yang juga mendorong kita semakin mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Jangan menjadikan firman Tuhan hanya sebagai penghias di rumah saja, tetapi jadikanlah itu sebagai pedoman kehidupan kita. Demikian yang bisa saya bagikan, Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau diperdalam, dipersilakan. Jika ada yang mau bertanya. Ada?
Kalau tidak ada Bapak Ibu, saya pertanyaan cuma satu. Kitab Kidung Agung terletak dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian lama, Pak. Lama ya. Jadi jangan kebolak ya Bapak Ibu. Kitab Kidung Agung, Bapak Ibu Saudari, adalah di Perjanjian Lama dan termasuk golongan kitab sastra. Bacalah, pelajarilah, karena apa? Semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk menata kehidupan keseharian kita. Biarlah Tuhan yang menolong kita untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Nya yang nyata dalam keseharian. Amin. Bapak Ibu Saudari, kita akan masuk kepada doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang sudah tertera di dalam wadah jemaat kita yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam tayangan yang tersedia. Adakah tambahan Bapak Ibu Saudara-saudari? Selain daripada tambahannya yaitu untuk ibadah syukur tanggal 30, ibadah syukur BPK Penabur gitu ya, karena izin operasional SMP sudah keluar. Jadi dalam waktu dekat pendaftaran PPDB SMP BPK Penabur akan dibuka atau bahkan mungkin sudah mulai dibuka gitu ya Bapak. Ada tambahan lagi Bapak Ibu Saudari selain daripada yang tertera di dalam tayangan ini? Baik, kalau tidak ada, mari kita menaikkan doa syafaat, membawa doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh mempelajari kitab-Mu yang agung ya Tuhan. Di mana kitab ini mengajari kami tentang kasih yang agung, yang berasal daripada-Mu. Biar ya Tuhan kami boleh menjadikan kitab ini sebagai pegangan hidup yang mendasari keseharian kami. Mampukan kami ya Tuhan agar segala tulisan yang Kau ilhamkan tidak hanya sekedar kami baca, tetapi benar-benar kami jadikan sebagai pegangan hidup yang menolong kami. Tidak hanya ketika kami dalam kondisi kesusahan, tetapi juga dalam kondisi sukacita ya Bapa. Tolong dan mampukan kami. Tambahkanlah kasih dalam kehidupan keseharian kami. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa pada hari ini kami boleh menyelesaikan sebuah tahapan yang besar dalam untuk masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami bersyukur atas pilkada serentak yang boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah ya Tuhan segala hal yang ke depan yang akan dilakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Biarlah ya Tuhan Kau juga yang menolong agar segala hasil yang terjadi boleh diterima oleh pihak-pihak dengan begitu lapang dada. Dan juga biarlah ya Tuhan masa depan bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GKI Cicurug dengan segala kegiatan ke depan khususnya menjelang Natal ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati agar semua program yang telah disepakati berjalan dengan baik. Panitia yang bekerja Tuhan tambahkan sukacita dan semangat ya Bapa. Kami juga berdoa untuk penyusunan program baru, penyusunan arahan program, segala kelengkapan untuk menatap tahun pelayanan yang baru 2025-2026, termasuk juga pencalonan penatua ya Bapak. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Para penatua yang akan diteguhkan kiranya Tuhan perlengkapi selalu. Dan biarlah ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan lewat segala pelayanan gereja-Mu tempat ini. Bagi saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, untuk Oma Lena, Ibu Sri Harumi, Ibu Lili Damayanti, Bapak Ade Yuwana, Bapak Jaundi Purba, Bapak Ngadimin, Bapak Sutarto, Bapak Willy Hartono, Bapak Yusuf Gunawan, Bapak Fepton Ardian Resnawan, Ibu Hotna Boru Brutu, Ibu Tina, Ibu Wahyuni Kristen Saragi, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Suwarti, Saudara Septian Raja Gultom, Saudara Kristin Nova Situmorang, Saudari Rebeka, Ananda Ayunomi Sinaga, Ananda Giovanno Purba, dan juga rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu, namun setiap mereka kami ingat. Bahkan juga rekan-rekan kami yang mungkin sedang bergumul dalam kehidupan pribadi mereka, kehidupan terkait pekerjaan, kehidupan pernikahan, kehidupan rencana-rencana mereka ke depan juga ya Bapak, terkait dengan pencapaian mereka, karir dan segala hal lainnya, atau juga pergumulan-pergumulan yang mungkin belum dapat bisa disebutkan pada saat ini. Biarlah Tuhan juga yang hadir dalam kehidupan mereka. Dan biarlah ya Tuhan, kehendak-Mu nyata dalam kehidupan mereka, menuntun
agar setiap mereka hidup dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Keluarga atau pihak-pihak yang juga mendampingi di dalamnya, Tuhan berikan semangat, Tuhan cukupkan kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa untuk proses PPDB BPK Penabur juga ya Tuhan, di mana kami bersyukur izin operasional SMPK Penabur Cicurug boleh terbit. Biarlah ya Tuhan penerimaan siswa baru berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Sekolah ini boleh menjadi sekolah yang menjadi kepanjangan tangan gereja untuk mendidik anak-anak-Mu di dalam bidang pendidikan. Memperkenalkan karakter Kristus dalam kehidupan keseharian mereka. Kami juga menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini hanya kami satukan dalam satu nama yaitu Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Juru selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian ini dengan bincang sersan ini, dengan sebuah pujian yang diambil dari PKJ 55. PKJ 55, Hai Puji Namanya, akan menjadi pujian penutup kita. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Hai puji namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Hai puji namanya hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat ini kita akan memasuki sesi pengumuman. Dari Komisi Dewasa ada pengumuman, Bapak Ibu Saudara-saudari, silakan mungkin Pak David Sompotan dan jajarannya. Baik, terima kasih Pak Sam, terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk pengumuman dari Komisi Dewasa, mengingatkan kembali bahwa pada besok tanggal 28 hari Kamis ada ibadah gabungan Komisi Dewasa Cici Suci Penginjil yang bertempat di GKI Penginjil, waktunya pukul 18.00 dengan pelayan firman Pendeta Luther Tarlim Samara dari GKI Sukabumi. Dari GKI Cicurug akan berangkat sekitar pukul 15. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang akan berangkat bisa berkumpul mungkin sebelum pukul 15. Yang berikut untuk PRT onsite pada tanggal 4 Desember, PRT onsite akan diadakan di rumah keluarga Bapak Simon Dutu di Purwasari Regensi. Waktunya pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jadi sesuai dengan permintaan dari tuan rumah bahwa waktunya
Yang biasa pukul 17, tuan rumah meminta di pukul 18.30. Untuk alamat lengkapnya mungkin Bapak Ibu bisa lihat di Warta Jemaat atau nanti di-share di grup keluarga GKI. Itu saja sementara Pak Sam untuk pengumumannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak David. Bapak Ibu Saudari, ada lagi pengumuman yang lain? Kalau tidak ada Bapak Ibu, saya mau menambahkan sedikit untuk kebaktian syukur Bapak Ibu. Ini ada kebaktian syukur tanggal 1 ya. Tanggal 1 Desember hari Minggu jam 12:30 di rumahnya Bu Bella. Ya, Bapak Ibu di Villa Mutiara Lido Blok A6 nomor 22 Cigombong. 12:30 tanggal 1 Desember 2024 ini. Bapak Ibu Saudari, seluruh umat diundang untuk hadir dalam kebaktian ini. Juga Bapak Ibu Saudari, tambahannya adalah selain tadi yang diucapkan oleh Pak David Sompotan, ya, yang berikutnya juga adalah terkait ini ya Bapak Ibu. Ini yang penting. Ini juga penting ya. Dari BPMS Bapak Ibu ada pengumuman terkait seleksi calon mahasiswa teologi. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar buat anak-anaknya, cucu-cucunya, usia maksimal S1 teologi itu 30 tahun, S2 kalau mungkin Bapak Ibu Saudari atau rekan-rekan pemuda yang berpassion untuk melanjutkan S2 begitu ya. Ini ada juga usianya 35 tahun. Link lebih lanjut atau info lebih lanjut Bapak Ibu bisa cek di dalam Warta Jemaat GKI Cicurug. Di sini sudah ada, tinggal di scan di QR code yang tersedia untuk informasi lebih lanjut atau menghubungi kontak person yang ada di bawah. Tesnya, tanggal tesnya dan segala rupanya juga ada di sini gitu ya Bapak Ibu Saudari. Dan juga mengingatkan Bapak Ibu Saudari terkait Natal, karena kita sudah dekat kepada Natal, akan dibagikan mulai tanggal 1 Desember itu akan dibagikan amplop persembahan Natal ya, sebagaimana yang diwartakan di Warta Lisan. Bapak Ibu bisa ambil di di meja penyambutan di depan gitu ya Bapak Ibu. Dan juga menyampaikan pesan dari pengurus penabur Cicurug, mengucapkan terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu semua, segenap anggota jemaat dan juga simpatisan GKI Cicurug, bahwa pada saat ini izin operasional SMPK BPK Penabur Cicurug sudah terbit. Jadi tinggal tunggu saja tanggal PPDB-nya. Kayaknya juga nggak lama lagi PPDB-nya dibuka dan Bapak Ibu bisa mewartakan ke sanak saudara, rekan-rekan yang terkait kehadiran SMP BPK Penabur Cicurug ini. Itu ya, yang menjadi kepanjangan tangan gereja untuk melayani anak-anak di bidang pendidikan. Akan ada diskon yang menarik pastinya. Pak Pendeta, kenapa promosi penabur terus? Sebenarnya Bapak Ibu, saya itu bukan promosi, tapi memperkenalkan saudara, gitu ya. Karena apa? Karena BPK Penabur dan juga GKI, khususnya GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, itu adalah dikatakan badan pelayanan. BPK Penabur adalah badan pelayanan milik Sinode Wilayah Jawa Barat. Jadi itu ya sama kayak saya berbicara tentang komisi remaja, komisi anak. Nah, karena ya mereka adalah bagian dari kita. Jadi bukan promosi gitu ya Bapak Ibu, tapi memperkenalkan saudara dekat yang ada di kita gitu ya. Kalau ada yang dekat ngapain harus yang jauh-jauh gitu ya. Kalau ada yang dekat dengan standar yang cukup baik, ngapain kita harus cari yang jauh-jauh dan nyebrang aja penuh horor gitu ya di daerah situ. Dan juga kan seperti slogan sebuah minyak kayu putih bernama Caplang, kalau buat anak ngapain coba-coba. Itu saja mungkin Bapak Ibu dari saya tambahannya. Dan jangan lupa hari Minggu kebaktian seperti biasa pukul 7 dan pukul 9 Bapak Ibu Saudari. Gitu ya. Dan karena sudah mulai masuk Advent 1, jadi vibes-nya pasti ada beberapa yang berubah. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudari. Jika sudah tidak ada tambahan, maka terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Pak Pendeta. Semuanya terima kasih.